Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FGBMFI. The vision that we see, the mission that we Lalu demikianlah Bapak Ibu, jadi kalau kita ada di dalam PC Full Gospel, dalam PC Tuhan, kita itu semakin peka, semakin bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari yang mendatang. Ini sangat-sangat luar biasa. Baik, Bro Sandi, apakah sudah siap? Ini persis jam 6. Oke, ya, siap. Ya, take it, Bro. Time Oke. is yours. Thank you, Pak Bro John. Baik, welcome semua. Selamat datang. Selamat sore, FGB Man dan LOF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB Man. Baik, kita kembali bergabung di dalam SOTV, Strengthening of the Vision, School of the Vision. Session yang kelima hari ini, dan kita akan membahas dari The New Wave of Revival In your finance. in your finances. Yes. The New Wave of Revival in your finances. Kita akan mulai dalam doa, dengan doa pembuka. Brother Lukman ada? Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami semua tubuh Kristus, FGB Men, LOF Tuhan, dan kekasih-kekasih-Mu Tuhan datang kepadamu. Kami mau mendengar ya Tuhan isi hati-Mu melalui Strengthening of the Vision, melalui Brother John Thompson, Brother Dan Teja, Pak Freddy Kosasi, dan juga Pak Hengki Lianto ya Tuhan Yesus Kristus, dan juga kesaksian-kesaksiannya di mana Tuhan Kau sudah memberkati mereka ya Tuhan. Kami semua di sini Tuhan mau mendengar kesaksian-Mu dan juga firman-Mu, dan juga yang menguatkan kami ya Tuhan. Dan juga apa yang dikatakan juga Pak Demos di dalam bukunya New Wave of Revival in Finance. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berdoa buku ini akan membuka hati Anda sehingga Roh Kudus bisa menyingkapkan kepada Anda sifat Tuhan Allah yang penuh kasih dan membantu kita semua mengerti prinsip-prinsipnya mengenai kehidupan yang seimbang dan patut berkenan dengan area keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau janji-Mu atas anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, juga gereja-gereja-Mu, tubuh Kristus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus juga untuk pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk FGBMFI ya Tuhan. Untuk hari ini ya Tuhan, dan juga seluruh anggota dan members dari FGBMFI. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatan, keuangan, dan juga pelayanan Tuhan apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk acara ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, silakan Pak Han. Kita mulai dengan Mas Arji. Berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini visi kami,
ini misi kami. F, G, B, M, F, A. Ya, mari bergandeng tangan, mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami. F, G, B, M, F, A. Ini visi kami, ini misi kami. F, G, B, M, F, A. Mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. F, G, B, M, F, A. F, G, B, man. The Lord. Be strong in the Lord. FGB Band. Baik, terima kasih Pak Handoko. Baik, kita akan kembali, kita akan masuk di dalam testimoni, yaitu yang pertama, yaitu insight mengenai pelajaran yang didapat dari pembacaan buku homework dari A New Wave of Revival in Your Finance dan pengaplikasiannya. Kami mengundang untuk testimoni yang pertama dari RVC LOF DKI Jakarta 3, Ibu Joanna Lisan, untuk menyampaikan testimoninya. Diharapkan dalam durasi 5 menit sudah selesai. Ya, silakan. Ya. Silakan. Salam orang-orang terbahagia, selamat sore semua Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Joanna Lisan. Saya di situ disebut RVC LOF DKI Jakarta 3. Saya lahir di Pontianak hampir 50 tahun yang lalu. Bagi saya menyebut sebuah usia, saya tidak malu. Justru saya bangga sekali karena saya ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan umur 6 tahun saya pindah ke Solo bersama dengan keluarga. Jadi saya besar di Solo dan menikah di tahun 2000. Saya tinggal di Jakarta bersama dengan suami. Suami saya Hartono. Beliau juga adalah dipercaya Tuhan di VICT, di Nasional Koordinator Nasional VICT. Saya sendiri melayani di LOF ini sudah hampir 12 tahun. Sudah cukup lama. Dan saya sendiri hidup baru itu di tahun 2006. Saya bercerita dari awal karena saya flashback ke kehidupan saya yang dulu, yang sebelum saya mengenal Kristus. Dari saya lahir sampai tahun 2006. Bisa dibilang itu saya lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Saya lahir, papa saya sudah punya Mercy kotak sabun zaman dulu ya. Jadi bisa dibilang saya dari lahir tuh saya berkecukupan. Cuman sejak saya lahir sampai saya sebelum kenal Kristus, saya tidak mengerti tujuan hidup saya. Bahkan saya beberapa kali mencoba bunuh diri. Karena sepertinya kok hidup saya begitu-begitu aja, nggak ada harapan ya. Padahal secara materi saya sangat kecukupan ya. Terus saya juga salah satu anak yang sangat dimanja oleh papa saya. Saya mau apa, papa selalu turutin. Nah, itu sebenarnya membentuk saya menjadi orang yang anak yang manja gitu. Jadi kalau apa yang mau saya perlukan, apa yang saya mau tidak terpenuhi, rasa ingin bunuh diri itu ada gitu. Jadi itu kehidupan lama saya sebelum saya mengenal Kristus. Tahun 2012 waktu saya bergabung di LOF, saya mulai mengetahui, mulai tahu, oh Tuhan tuh punya tujuan ya di dalam hidup saya. Apalagi saya mulai dipercaya untuk menjadi leader di chapter ya, terus dipercaya Tuhan jadi singer ya, yang tadinya saya pikir saya cuma bisa nyanyi di karaoke ya, dan masa lalu saya itu saya bisa dibilang nakal sekali. Saya sering di kehidupan malam juga, jadi banyak hal yang saya sia-siakan di dalam masa muda saya.
Terus yang mau saya saksikan adalah kemarin beberapa hari yang lalu Pak John WA saya, minta saya kesaksian. Saya bilang, Pak, saya belum pantas. Saya bilang, kenapa? Langsung ditelepon kan. Ibu baca dulu buku ini. Saya baca, serius saya baca buku yang dikirim oleh Pak John, buku Demos. Saya bersyukur saya bisa membaca buku itu. Jadi pemahaman saya tuh, paradigma saya tuh totally berubah hari itu juga. Besoknya saya langsung kontak Pak John, Pak, oke, saya mau kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya menyaksikan satu part di dalam hidup saya yang memang saya tuh merasa saya tuh Tuhan memperkaya saya banget dengan talenta. Saya tidak tahu bahwa di dalam diri saya itu ternyata banyak talenta yang Tuhan taruhkan. Justru di umur hampir 50 tahun ini, saya melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saya mau menyaksikan satu saat di tahun 2021, itu masih zaman COVID ya. Kami di DKI 3 itu, kami tuh rutin mengadakan namanya leaders meeting per 3 bulan sekali. Nah, waktu itu di Januari, awal Januari, saya bilang, ayo kita bikin leaders meeting ya, kita kumpul lagi, terus ada yang mau kita apresiasi ke leader gitu. Jadi semua barang-barang yang mau dikasih ke leader semua tuh ada di rumah saya waktu itu. Tiba-tiba 2 minggu sebelum acara, kaki saya bengkak, terus sakitnya minta ampun buat jalan aja sakit. Saya bilang, Tuhan gimana ya ini saya bentar lagi mau acara tapi kaki saya sakit gitu kan. Terus saya berdoa terus, akhirnya saya pergi ke dokter, saya suntik, dan setelah hari H acara itu kaki saya masih bengkak. Tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya mau berjalan dengan iman, saya mau memprioritaskan Tuhan, karena semuanya ada di saya gitu kan. Akhirnya saya pergi, Bapak Ibu semua, saya pergi di acara itu dengan keadaan kaki saya bengkak dan jalan tertatih-tatih kan. Saya pergi ke acara tersebut seperti biasa saya urus acara, seperti kaki saya tidak kenapa-napa. Nah, di tahun 2021 anak saya yang kedua itu kebetulan lulus SMA. Dan anak saya mau ngambil IT dan dia sudah melihat ke beberapa university. Dia bilang, Ma, Oje mau masuk ke sini gitu kan. Saya tanya biayanya berapa. Dia bilang sekian. Terus saya bilang, oke J, kita berdoa. Memang waktu itu untuk uang segitu kami tidak ada. Kemudian saya bilang berdoa J, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita dan Tuhan sudah sering menolong kita, saya bilang. Kemudian pada saat firman disampaikan, anak saya ini WA saya. Ma, puji Tuhan katanya. Oje diterima di salah satu university dengan beasiswa full 8 semester. Saya menangis, Bapak Ibu semua. Ternyata waktu saya memprioritaskan Tuhan, Tuhan membela semua keperluan saya. Tuhan tidak jebret kasih saya langsung uang sekian 200-an juta yang saya perlukan, tapi Tuhan menjamin anak saya kuliah sampai selesai, saya tidak keluar uang 1 sen pun. Dan yang mau saya saksikan adalah bukan untuk kebanggaan saya. Saya selalu menerapkan di dalam hati saya, waktu saya melayani Tuhan, saya harus all out. Karena Tuhan sudah menebus hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak tahu saya sekarang ada di mana, saya sekarang lagi ngapain, dan saya pasti tidak tahu tujuan dan maksud Tuhan buat saya di dalam hidup saya sekarang ini. Dan kalau bukan Tuhan juga, saya juga tidak akan punya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu semua. Dan waktu saya tidak banyak, saya hanya mau menyaksikan, mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup saya di part tentang talenta. Saya bilang sama Pak John, Pak, saya menyaksikan di area di part ini. Waktu saya memakai talenta yang Tuhan kasih di dalam hidup saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan. Dan satu hal yang saya selalu ingat di ayat tersebut,
waktu yang 1 talenta diberi 1 talenta dan dikubur, tuannya bilang, kamu hamba yang jahat. Itu saya ingat terus Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya, talenta, saya akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Joanna. Baik, kita akan lanjutkan dengan kesaksian yang berikutnya, testimoni ya, tentang insight dari pelajaran yang didapat dari homework, yaitu pembacaan buku A New Wave of Revival in Your Finance dan aplikasinya. Kami mengundang Ibu Naini Kurniawati, LOF Jatim 4 untuk menyampaikan testimoninya. Dipersilahkan. Ibu Shalom, Naini, ya, shalom. salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. LOS, be strong in the Lord. Terima kasih buat kesempatannya. Sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Perkenalkan, saya Naini dari LOF Jatim 4. Saya seorang yang workaholic, dan saya sangat memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi di dalam hidup saya. Sampai suatu ketika, saya menolak suami saya saat dia begitu antusias untuk membuka chapter di tempat kami di Sepanjang. Saya menolak karena rutinitas pekerjaan saya sehari-hari itu baru bisa terselesaikan malam hari. Kayak kamu kurang kerjaan aja, Pak. Kok masih mau buka chapter? Ditambah lagi dengan info dari saudara dan teman-teman, kalau buka chapter itu kita akan rugi. Alamat kita itu akan nomboi, tekor. Dan akan muncul banyak masalah. Salah satunya adalah banyak orang datang curhat untuk pinjam uang. Mungkin saya negatif thinking ya. Saya sudah mengingatkan suami saya, tapi dia tetap ngotot untuk mau buka chapter. Akhirnya saya mengalah, saya approve, karena menurut saya ini bukan hal yang buruk. Karena saya tahu wadah full gospel ini akan membawa suami saya untuk makin mendekat kepada Tuhan. Daripada suami saya banyak kegiatan di luar yang nggak jelas, jadi saya pun menyetujuinya. Benar Bapak Ibu, setelah berjalan beberapa saat, satu persatu masalah mulai muncul. Comfort zone saya mulai terusik, privasi saya, hal-hal lain mulai banyak yang dikorbankan. Padahal saya ini lagi semangat-semangatnya bekerja. Di otak saya itu hanya pikirannya tuh cuan jen. It's all about the money. Jadi terkadang saya saat asik bekerja, saya malas untuk ikut fellowship. Suami saya memaksa saya, ayo ikut fellowship. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Akhirnya ikutlah saya. Yang kedua dari segi finansial, pengeluaran saya membengkak dengan adanya chapter ini. Dengan 6 kali kegiatan setiap bulan diikuti dengan 40-50 orang member. Untuk konsumsi saja saya harus mengeluarkan nilai yang cukup besar bagi saya. Padahal saya kan menganut prinsip ekonomi. Saya ngirit pol. Bahkan untuk diri saya sendiri pun saya sangat berhemat. Saya mulai bersungut-sungut ngomel. Tapi sekali lagi, yang saya dapatkan firman dari suami saya, murah hatilah kamu seperti bapakmu murah hati. Karena orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Ada orang itu loh yang menghemat luar biasa, tapi selalu kekurangan. Tapi orang yang menyebar harta itu berkelimpahan di dalam Tuhan. Jadi ibarat kena skakmat, saya pun hanya bisa diam. Persoalan ketiga ini yang paling menyesakkan saya. Karena masa muda suami saya ini aktivis di gereja Pantai Kosta di Sepanjang. Dia memiliki banyak teman dan beberapa hamba Tuhan. Yang kemudian akhirnya datang ke tempat kami, baik untuk bersilaturahmi ataupun untuk curhat di dalam tanda kutip. Dulu saya menganggap mereka semua itu toxic people yang akan meracuni, yang akan memanfaatkan suami saya. Begitu kejamnya saya saat itu. Jadi saya berusaha menghalangi mereka untuk ketemu dengan suami saya. Kontak mereka itu saya arsipkan di dalam WA suami saya, supaya mereka tidak bisa berhubungan dengan suami saya. Tapi semuanya itu tidak berhasil, Bapak Ibu. Akhirnya saya tidak kekurangan akal. Saya buat perincian pengeluaran saya tiap bulan. Saya tunjukkan ke suami saya. Ini loh perincian pengeluaran kita 1 bulan. Ini belum termasuk
Pengeluaran yang kamu ngasih-ngasihkan orang tanpa sepengetahuanku. Saya sindir dia dengan ketusnya gitu. Suami saya jawab ke saya, kamu ini cek perhitungan nih. Saya pun juga jawab, ya harus kan. Semua itu harus ada hitung-hitungannya, harus jelas. Jangan sampai kita itu lebih besar pasak daripada tiang. Gak lucu. Kamu enak-enak aja ngasih-ngasih orang tanpa perhitungan. Kita ini bukan center kelas, Pak. Kita ini bukan badan sosial. Saya ini kerja cari tambahan. Untuk jaminan masa depan anakku. Untuk masa tua kita. Bukan untuk kamu bagi-bagikan sama mereka. Mangkai, wes bubarkan aja lah chapter ini. Daripada bikin kita ribut. Daripada bikin kita bertengkar. Saya ini sudah mengerti. Blessed to be blessed kan. Kita kan belum berlebihan. Belum waktu nih. Kita itu untuk bagi-bagi ke orang lain. Itu pendapat saya saat itu. Suami saya menjawab, salah kamu ini. Berkati orang itu ya jangan nunggu diberkati. Kamu tahu janda Sarfat itu bisa memberkati orang saat dia belum diberkati, saat dia dalam kekurangan. Kamu juga tahu janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Dia memberi dari kekurangannya. Singkat cerita saya yakin firman Tuhan yang keluar dari mulut suami saya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya pun mulai diubahkan mindset saya. Saya mau mengambil teladan suami saya yang selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup. Dan setelah saya bergabung dengan wadah LOF, saya tidak lagi self-center. Saya menjadi other people center. Dan beberapa bulan yang lalu, suami saya bersaksi di breakfast meeting di Full Gospel. Dia bersaksi, dulu saya kalau memberkati orang lain, saya selalu takut dengan satpam saya. Dia menganggap saya satpamnya. Saya selalu berbohong ke istri saya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Tapi semenjak istri saya bergabung dengan LOF, puji Tuhan, ada perubahan yang besar. Justru istri saya yang lebih banyak memberikan, lebih banyak berinisiatif untuk memberkati orang lain. Sehingga saya sekarang dan istri bisa sepikir dan sepakat dalam melayani Tuhan. Amin. Untuk membalas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, yang begitu melimpah dalam hidup kami sekeluarga. Sudah tidak ada lagi dusta di antara kami berdua. Ya. Ada damai sejahtera dan sukacita besar saat kami bisa berbagi kasih, saat kami bisa berbagi harapan dengan orang lain, sehingga nama Tuhan bisa makin dipermuliakan dalam hidup kami. Saya dan istri saya bisa sama-sama bergandeng tangan, berlari mengejar perkenanan Tuhan. Itulah kesaksian suami saya. Saya sekarang mengerti Bapak Ibu bahwa memang sungguh adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan saya pun tidak pernah berkekurangan di dalam Tuhan. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Praise the Lord. Thank you. God bless you. Thank you Ibu Naini. Baik, tadi Ibu Naini sudah misi kepada kami bahwa karena beliau ada di luar negeri, mungkin karena signal jadi tidak bisa on video camnya. Baik, kita akan lanjutkan testimoni kita, yaitu testimoni yang terakhir, yaitu kami mengundang Bapak Irwanto Chan, MVP DKI Jakarta B, Jakarta A ini. Jakarta apa? Jakarta A, karena di tulisan saya Jakarta B. Ya, salah itu. Oke, silakan Bro Achan. Oke, thank you bro. Salam orang terbahagia, FGB man, be strong, in the Lord. Thank you buat Pak John atas kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur. 2 hal yang saya syukuri dalam kehidupan saya. Pertama, ketika saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena lewat saya percaya Tuhan, hidup saya berpengharapan. Yang kedua, saya bersyukur ada di wadah Full Gospel, karena wadah ini yang mengangkat saya kembali. Ketika mulai Tuhan berkati saya lupa lagi sama Tuhan. Dan ketika saya mengalami masalah, saya diperkenalkan lewat wadah ini. Dan ketika saya mendengar kesaksian, mendengar sharing, bagaimana seorang pria mengalami Tuhan dan keluarga, bisnisnya dipulihkan. Dan di situ saya menangkap visi dari Pak Demo Sakarian. Dan di situ saya mulai tertarik akan Full Gospel. Saya terus ikut tiap minggu dan saya mengalami perubahan. Dan di situ saya komitmen untuk
bertobat, meninggalkan komunitas lama, dan hidup benar, hidup berdamai sama istri, berdamai sama Tuhan, dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan di situ mulai Tuhan ubahkan hidup saya. Saya bergabung 2007 di Wadah Full Gospel ini. Beberapa bulan ketika saya mengalami perubahan hidup, meskipun kondisi keuangan belum pulih total, saya mau diangkat jadi chapter presiden. Waktu itu saya buat bicara, buat visi misi, doa juga belum lancar. Tapi saya ditunjuk, saya bilang banyak lebih pintar dari saya. Mereka juga pakai mobil, saya masih pakai setir lurus, bukan setir bulat. Saya bilang saya bukan panggilan saya. Mungkin orang lain, mungkin salah saya bilang. Tapi ketika Virep dan Ardi terus mensupport saya, akhirnya karena saya mengalami sesuatu di wadah ini, perubahan, saya diselamatkan. Dengan mengandalkan Tuhan, akhirnya saya ambil jabatan sebagai chapter presiden. Awalnya takut, chapter itu sudah bagus, saya nggak mau di tangan saya, chapter itu mati suri. Dan mulai saat itu, member meeting hari Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu, saya berdoa. Tuhan mampukan saya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dan saya buka puasa di chapter tiap hari Rabu. Dan orang belanja di toko, saya kasih voice, saya ajak, siapa juga saya ajak ke Full Gospel. Awalnya saya takut, tapi ketika saya ngandelin Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Ketika member meeting, saya begitu belum lancar ngomong, belum lancar visi misi, belum lancar buat jadi moderator. Saya belajar di depan kaca, bagaimana jadi moderator, bagaimana menyampaikan visi misi. Dan istri sama anak-anak kalau melihat itu mereka ketawa, bapaknya mungkin udah gila ya. Tapi saya melakukan semua dengan tulus hati, dengan mengandalkan Tuhan. Dan di situ awalnya saya takut, bagaimana saya mau menjangkau bos-bos. Ekonomi saya belum pulih. Kalau saya deketin mereka, wah mereka bilang pasti kita berpikir secara dunia pasti, waduh, Acan mau deketin saya ada sesuatu, mau minjem uang apa gimana. Tapi di situ ketika saya benar-benar ngandelin Tuhan, saya deketin seorang pengusaha, dan lewat pengusaha itu bawa banyak jiwa-jiwa di chapter itu. Dan di situ ketika saya pimpin chapter, saya lihat pemulihan apa yang member-member dapat, mereka dipulihkan seperti saya, dan di situ saya lebih semangat melayani Tuhan. Dan dari situ, ketika saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika saya jabat jadi chapter presiden, dulunya toko masih ngontrak, rumah masih ngontrak, mobil nggak ada, belum punya, tapi Tuhan bisa perlengkapi semua. Dari toko Tuhan bisa kasih, bisa kredit rumah, dan bisa lunas setahun rumah. Terus belum punya mobil, bisa kredit mobil, dan saya pernah dapat undian mobil dari Bank Mandiri, meskipun saldo nggak banyak. Tapi ketika Tuhan mau kasih, dan dari situ saya ngalamin terobosan secara luar biasa. Dan 2012, ketika saya mau diangkat jadi regional presiden, mengalami 3 masalah. Mungkin saya awalnya mau keluar dari pelayanan, mau beresin masalah saya. Kalau udah beres, baru saya terjun lagi pelayanan di Full Gospel. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang terus memberikan semangat, memberikan support, semangat untuk saya terus melayani. Ketika saya benar-benar melayani dengan sungguh hati, masalah saya demi masalah Tuhan bereskan. Termasuk anak saya kena gejala autis, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Dan saya bersyukur ketika periode kemarin Pak Ardian mengangkat saya sebagai regional presiden DKI 5. Saya tahu, saya tiap tahun harus mengeluarkan ratusan juta. Bisa 100 juta untuk operasional, untuk melayani sebagai arti. Dan di situ saya benar-benar ngandelin Tuhan, berserah pada Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah berhutang, Tuhan ganti puluhan kali lipat. Dan di situ saya ngalamin terobosan. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita nggak layak, nggak mampu. Kita takut mengambil langkah. Saya juga sama. Tapi saya takut ketika saya ditunjuk, itu panggilan dari Tuhan.
bagaimana Tuhan begitu baik pada kita. Kalau kita nolak panggilan Tuhan, waduh, urusan kita sama Tuhan. Dan makanya setiap kadang-kadang ketika saya dikasih jabatan, awalnya secara manusia saya nggak sanggup, nggak bisa. Tapi puji Tuhan, ketika kita berserah pada Tuhan, ngandelin Tuhan, kalau kita benar-benar dengan sungguh hati melayani Tuhan, kita akan mengalami terobosan. Itu aja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you. Thank you, Bu Arianto. Baik, Pak Han, silahkan kita masuk satu pujian singkat sebelum pemateri bicara. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ya. Baik, thank you Pak Han. Kita mulai masuk di dalam pemateri pertama, yaitu untuk sharing buku A New Wave of Revival in Your Finance. Kami mengundang MVP Jabar B, Bapak Freddy Kosasi, untuk menyampaikannya. Durasi adalah 10 menit. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Brother John Thompson yang malam hari ini, sore hari ini memberikan saya memberikan saya satu kepercayaan untuk membagikan sharing dari buku A New Wave of Revival in Your Finance. Tetapi sebelum masuk di dalam pembahasan dari buku A New Wave of Revival in Your Finance, saya akan juga sedikit membahas buku-buku demos yang lain. Yang pada intinya buku-buku demos yang lain itu berbicara tentang hubungan yang intim. Semua buku-buku demos itu berbicara hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang saya pelajari, ternyata di buku-buku demos itu pun ada berbicara mengenai harta, keuangan, dan bagaimana caranya kita mendapatkan harta dan keuangan itu. Jadi saling kait-mengaitkan menjadi sesuatu yang indah. Ya, di dalam buku Happy People on Earth, di mana di situ ditegaskan orang yang mendapat berkat pada akhirnya menjadi berkat. Itu yang seringkali dikatakan oleh Pak Bernard, menjadi berkat, mendapat berkat, dan menjadi berkat, memberkati adalah salah satunya dengan keuangan, yang namanya uang dan harta. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan uang yang kita miliki, kita bisa memberkati kita, bahkan kita juga bisa memberkati persekutuan kita. Kalau bersyukur di Wonderful Gospel ini, kita bukan gereja, kita tidak pernah menerima perpuluhan, tetapi kita berjalan dengan biaya sendiri. Yang kita percaya itu semua datangnya daripada Tuhan. Di dalam buku The Vision Intensified, berbicara orang yang mengalami perubahan, orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Saya yakin dan percaya salah satu dosa yang kita miliki dulu mungkin, saudara, dan orang-orang di luar sana, yaitu dosa dari keuangan. Bagaimana orang-orang yang hidup yang menjadikan uang itu menjadi tuannya. Kalau uang itu menjadi tuannya, saya pasti dengan di situ uang itu akan menjadi tuan yang jahat. Tetapi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan tempatkan uang itu bukan menjadi tuan, tetapi menjadi hamba yang baik. Nah, Bapak Saudara bicara tentang keuangan, kita juga malam hari ini kalau kita bisa melihat Wonderful Gospel yang begitu besar, itu semua karena diteguhkan dari seseorang yang bernama Bynel Argan Wright, yang dimana di situ dikatakan apa? Bahwa Full Gospel ini nggak ada nilainya, hanya paling nilai 5 sen. Tetapi demos diteguhkan dengan memberikan $1,000. Artinya ada keuangan yang
menjadi salah satu bagian di mana PGBMI diteguhkan. Nah, bicara the ultimate dimension, berbicara mengenai hubungan yang intim, dimensi tertingginya bersama dengan Tuhan, orang-orang yang spesial, di mana di situ dikatakan ketika kita punya hubungan intim, hubungan yang sangat-sangat spesial dengan Tuhan, maka di situ dikatakan kasih Kristus kasihnya kita. Perbuatan Kristus adalah perbuatan kita. Imannya Tuhan adalah imannya kita. Pikirannya Tuhan, pikirannya kita. Wow, saudara, ya, saya bisa membayangkan kalau kita punya pikiran Kristus, bukan lagi pikiran kita yang lama. Ketika kita punya pikiran Kristus, maka cara pandang kita tentang uang kekayaan pasti yang sesuai dengan pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka dikatakan imannya Tuhan adalah imannya kita. Kalau kita punya iman seperti Kristus, saya yakin dan percaya firman Tuhan nggak berlaku di dalam akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uang lah orang menyimpang dari iman. Ya, tetapi kalau kita punya iman seperti Kristus, dipastikan jalan hidup kita tidak pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam buku Divine Life, di halaman 8 mengatakan, menyatakan bagaimana Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk berjalan secara pribadi berhubungan akrab dengan Dia. Berhubungan akrab dengan Dia. Sebuah kesatuan yang kudus dengan Tuhan, di mana saat Romo mulai menangkap hal itu akan mengubah jalan hidupmu. Wow, mengubah jalan hidupmu dan merevolusi caramu dalam berbisnis dan dalam mengambil keputusan. Wah, saudara, ini luar biasa. Di dalam buku Behold the Glory of God, lihat kemuliaan Allah. Ya, di situ banyak berbicara tentang kekudusan yang kita yakini. Bicara tentang kekudusan adalah bicara juga pikiran yang kudus. Sebagai pebisnis, saudara, kita juga harus punya. Tuhan ingatkan kepada saya juga pikiran yang kudus. Artinya bukan pikiran yang licik, yang picik, yang pada akhirnya dalam kita berbisnis kita merugikan orang lain. Saya teringat sekali dengan yang mengatakan sangat tidak mudah seorang kebenaran, sangat sama seperti menarik, berbuat berdiri benang-benang basah. Saya ingat sekali. Tapi hari ini kalau Pak John bisa melakukan itu, saya tahu jawabannya, Pak John. Tetapi nanti aja Pak John sendiri yang bisa menegaskan, mendirikan. Kenapa hari ini Pak John bisa seperti mendirikan benang yang basah? Nah, saudara, itu semua berbicara tentang harta kekayaan dan keuangan. Nah, di dalam buku A New Wave of Revival in Your Finance, tersidang bahwa kita ingin membangun kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, fondasinya itu yang paling penting. Ya, fondasi yang paling penting adalah hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang menjadi fondasi. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 itu berbicara mengenai fondasi, berbicara mengenai orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, kita berpegang kepada pokok anggur yang benar, ya. Bahwa Tuhan mau kita mendengar dan melakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara saya harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena kita adalah ranting-rantingnya. Dipastikan kalau kita sudah mendengar dan melakukan itu, dipastikan fondasi itu kuat di dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis, dalam segala hal. Kita perlu fondasi. Semakin tinggi bangunan yang kita akan bangun, saudara, semakin dalamlah fondasi yang harus kita buat. Kalau hari ini Tuhan membawa kita di dalam bisnis tertinggi, percayalah Tuhan juga sedang membantu kita untuk membuat fondasi yang dalam, yang kokoh, yaitu melekat kepada pokok anggur yang benar. Maka ketika kita punya hubungan intim yang dua, kita punya cara pandang yang berbeda. Seperti buku Demos mengatakan bahwa uang itu enggak jahat, ya. Karena Demos berkata, uang $100 di tangan pemabuk atau pemadat, uang itu akan berbahaya. Tetapi uang $100 di tangan anak-anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, pasti uang itu menjadi berkat. Jadi bukan lagi masalah uangnya, tetapi siapa yang memegang uang itu.
Makanya Bapak Saudara dan saya harus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terus tinggal di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Yang itu menjadi fondasi buat kita semua. Bahkan di situ Demos mengatakan, kita mendapat berkat itu kepada Tuhan bukan seperti berbisnis. Seperti vending mesin, memasukkan uang dari mesin permen, kita masukkan uang, keluar uang. Bukan seperti berbisnis. Tetapi juga Demos mengatakan Tuhan tidak akan pernah tergerak untuk memberkati usahamu lebih lagi walaupun perpuluhan persamaan engkau lakukan. Tapi tanpa hubungan intim dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan yang mau adalah hubungan intim yang terutama. Kalau kita punya hubungan intim yang dengan Tuhan, percayalah, kalaupun kita memberi itu karena kita rela hati, kalaupun kita memberi itu adalah dari ketaatan, bukan kita tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya sangat bersyukur kali melalui wadah ini, saya boleh mengenal Tuhan, saya boleh mengenal dari buku-buku Demos yang menuntun saya di dalam kebenaran. Bagaimana cara pandang saya tentang uang itu berbeda jauh. Pola pikir kita semua berbeda jauh. Karena uang itu, saudara, kalau dengan uang, kita bisa memisahkan orang. Kita bisa memisahkan suami dengan istri. Tetapi dengan uang kita bisa menyatukan suami dan istri. Dengan uang kita bisa memisahkan orang tua dengan anak. Tetapi dengan uang yang sama, kita bisa menyatukan anak dengan orang tua. Jadi Bapak Saudara, kepenting bagi Bapak Saudara punya pola pikir yang benar tentang keuangan, harta, dan kekayaan. Kalau tadi bicara mengenai fondasi, tentu saja kita juga membangunnya harus dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah tadi sampaikan, ada di grup gambar-gambar tentang fondasi, dan pembangunnya pun harus dengan firman Tuhan. Di mana buku Demos di dalam New Revival in Your Finance berkata tentang bangunan yang tinggi. Ada 6 hal dari buku Demos itu. Yang pertama adalah kerja keras. Ya, Amsal mengatakan di dalam 24 ayat 33, Amsal 9 ayat 6 mengatakan tangan yang lambat membuat kita miskin, tetapi tangan yang rajin membuat kita kaya. Membangunnya dengan firman Tuhan. Yang kedua, murah hati. Ada orang yang menyebar hartanya tetapi semakin kaya, tetapi ada orang yang berhemat tetapi selalu berkekurangan. Yang ketiga, investasikanlah uang kita di tanah yang subur. Artinya kita menabur di tempat yang subur, di mana usaha itu bisa memberkati orang, menolong orang melalui usaha itu, supaya orang itu juga hidup menjadi berkat, saudara. Dan yang keempat adalah kenalilah musuhmu. Musuh kita adalah dari si iblis, si setan, yang akan mengganggu pikiran kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kenalilah Tuhanmu, maka Tuhan akan memberikan kita satu otoritas dan hikmat. Itu yang kita butuhkan. Ayat-ayatnya, tadi saya sudah baca di grup, karena waktu saya tidak bisa bacakan semua. Hal yang kelima, mengertilah bahwa Allah ingin Anda menerimanya. Di dalam 2 Korintus ayat 9, ayat 10. Dan yang keenam adalah, ini tujuan, saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya bacakan ini dengan lengkap, saudara. Ini di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang 9 dengan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau hari ini Tuhan memberkati usaha kerja Bapak Saudara dengan satu tujuan. Apa yang Tuhan berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu berbuat jikalau kamu tinggal ada di dalam aku. Jadi firman Tuhan, sharing tentang buku ini boleh cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, terima kasih Pak Freddy Kosasi. Baik, kita akan langsung masuk untuk ke materi kedua dari buku yang sama, yaitu A New Wave of Revival in Your Finance. Kami mengundang NVP NTT dan Timor Leste, Bapak Hengki Lianto, untuk menyampaikan. Dipersilakan Pak Hengki. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bicara mengenai
tema saya itu kekayaan yang menyelamatkan atau kekayaan kekal. Karena ini kita bicara soal finance. Dan sebelum itu saya mau baca beberapa firman dari Yesaya 33 ayat 6. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Di Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas penghasilan. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 12, ada kemalangan yang menyedihkan. Kulihat di bawah matahari yang disimpan olehnya menjadi kekayaan sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 14, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Pengkhotbah 6 ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan apa yang diinginkan, melainkan yang menikmatinya adalah orang lain. Ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pendapat para nabi dan penulis Alkitab bahwa kekayaan itu tidak pernah puas. Bahwa kekayaan itu seperti bom waktu yang suatu waktu akan kena celaka untuk diri sendiri. Dan tidak ada warisan berkat untuk anak-anaknya. Bahwa walaupun seseorang pintar atau rajin, cari kekayaan bertambah, tapi hanya menjadi kesombongan. Sehingga penulis Amsal dalam firman-Nya, jangan berikan kekayaan atau kemiskinan kepadanya, tapi menikmati makanan yang menjadi bagiannya, dan berikanlah kerendahan hati dan takut akan Tuhan dan kehormatan serta kehidupan. Oleh karena itu, menurut Demos Sakarian, Tuhan tidak tertarik kepada kekayaan kita. Tetapi Tuhan tertarik bagaimana saya dan Bapak Ibu mempergunakan keuangan tersebut dan mengenai hubungan dengan Tuhan, hati dan mengasihinya yang sungguh-sungguh, jadi supaya saya dan Bapak Ibu semakin akrab dengan Tuhan. Marilah kita hidup dalam roh, kita hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam kasih. Dan mohon tuntunan Roh Kudus agar saya dan Bapak Ibu mampu memilih kekayaan yang menyelamatkan, bukan kekayaan dunia. Apa faedahnya jika saya dan Bapak Ibu menjadi orang kaya dunia yang sementara tapi tidak rukun dengan keluarga, tidak bahagia, dan tidak seperti karakter Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bersaksi, saya dulu belum bertobat, tidak pernah baca Alkitab, jarang ke gereja apalagi berdoa, sehingga belum lahir baru. Yang ada di hati saya ingin sukses menjadi seorang kaya. Karena dulu berpikir kalau sudah jadi orang kaya, segala sesuatu beres. Karena dulu orang tua saya miskin, sehingga saya kerja keras supaya tidak menderita seperti dulu. Akhirnya usaha saya mulai buka pertokoan, tidak puas buka apotek, buka tambak udang, tidak puas lagi buka pedagang besar farmasi dan kerja pengadaan barang-barang pemerintah, belum puas lagi buka perkebunan coklat, ada kurang lebih 1.000 hektar, karena kata orang bisa cepat menjadi orang kaya. Kalau usaha perkebunan akhirnya jadi buka di Sumba Barat dan di Malaka dengan karyawan yang cukup banyak.
yang tentunya tiap bulan harus bayar gaji yang banyak, padahal ada begitu banyak hama penyakit, kendala sumber daya manusia, transportasi, dan sudah 7 tahun pun belum kembali modal. Malah makin berat. Istri saya nangis-nangis karena semua keuangan di drop semua ke kebun. Puji Tuhan, dalam kesusahan yang berbulan-bulan dan tahunan, datanglah teman-teman FGB MFI dari Surabaya, Jakarta, sehingga saya mendengar kesaksian sudah bisa berdoa, baca firman, dan mengenal pribadi Yesus lewat kebenaran. Pada suatu malam saya berdoa, minta Tuhan tolong untuk perkebunan saya agar jangan ada PHK dan tetap jalan usaha. Dan saya rela komitmen dengan Tuhan pada malam itu bahwa saya tidak usah menjadi orang kaya seperti dulu impian saya. Tapi Tuhan berikan kecukupan saja, dan saya berjanji karyawan dan istri, anak-anaknya, saya haruskan menangkan mereka di dalam Tuhan. Jadi setiap pagi saya haruskan mereka baca air hidup, baca firman Tuhan, dan pembinaan rohani tiap bulan, tiap tahun, tiap bulan, 2-3 bulan ada KKR, ada pembinaan rohani, dan juga saya buka sekolah TK, SD, saya kerjasama dengan PESAT, ya, pelayanan terpadu di bidang rohani. Itu juga salah satu yang merintis Pak Bernard Nyoto Diharjo sama Pak Ayung, Pak Halim, dan kawan-kawan semua, supaya di rohani di perkebunan saya. Akhirnya luar biasa, Tuhan mendengar doa saya sampai saat ini sudah 30 tahun. Walaupun sudah melewati saat-saat yang cukup berat, tapi melayani Tuhan masih berjalan lancar. Dan di perkebunan saya itu lahir 625 bayi dari situ. Dan juga puji Tuhan dari sekolah yang sudah tamat sarjana, ada yang sudah jadi tentara, polisi, perawat, pendeta, banyak juga menjadi guru-guru. Dan luar biasa juga, saya mulai merasakan bahwa Tuhan, saya ini adalah hidup apa yang saya berdoa. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mendengar, dan saya merasakan bahwa kekayaan dulu yang dunia itu yang saya minta yang salah itu, sekarang saya baru tahu bahwa kekayaan yang saya dapat adalah kekayaan yang menyelamatkan, yaitu dengan adanya anak-anak saya, ada berlima sama mantu-mantu semua, mereka begitu rukun, takut Tuhan, hampir semua sudah masuk full gospel, bergabung, dan anak-anak diberkati. Malah anak saya laki Bobby, yang cucu saya 11 tahun sudah mulai bisa sharing firman, ke melayani di Papua, melayani ini di Alor, barusan di Australia semua. Itu menjadi satu kebanggaan saya, dan saya senang, berbahagia sekali karena apa yang saya doakan Tuhan mendengar. Dan begitu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang tentu saya tidak bisa ungkapkan di malam hari ini. Tetapi terakhir saya hampir juga susah karena kakao ini peliharanya begitu sulit. Banyak di Indonesia atau di dunia yang sudah ganti kelapa sawit, ganti semua. Tetapi saya berdoa sama Tuhan dengan nangis-nangis bahwa kakao ini sulit sekali. Tetapi kok harganya sudah 29 tahun tidak pernah naik-naik, Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan akan tolong saya karena ternyata sudah 29 tahun kebun saya berjalan baik.
Tapi akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan begitu luar biasa. Tahun ini 5 bulan yang lalu harga kakao tuh bukan naik 10%, 20%, bukan 100%, tapi 300%. Luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga saya merasakan bahwa apa yang saya doakan, kalau memang saya dan Bapak Ibu semua hidup dalam roh, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kasih, saya yakin percaya Tuhan ada di dalam hati kita semua. Dan luar biasa, Tuhan memang sungguh hidup dan baik. Saya kira kesaksian saya dan sharing firman saya ini mengenai kekayaan sampai di sini saja, dan semoga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you Pak Hengki. Baik, dengan demikian kita akan masuk dalam sebelum sesi tanya jawab akan ada satu pujian, tapi sebelum itu baik saya berikan pengumuman, baik siapa yang ada pertanyaan silahkan ditulis di dalam chat, diarahkan ke Pak Guntur, yaitu pakai screen name FGB MFI Nasional, atau Ibu Yerika. Nanti juga saat question and answer saya akan buka ininya untuk unmute. Silakan, ada pertanyaan baik ke Pak Freddy Kosasi atau ke Pak Hengki ataupun ke siapapun. Ya, saya mau tanya Pak Senditio, Ya, silakan. untuk Pak Freddy Kosasi dan juga Pak Hengki Rianto. Yang menguatkan Pak Freddy Kosasi dan juga Pak Hengki Rianto apa di waktu-waktu masa yang sulitnya, yang menguatkan apa gitu supaya kita juga bisa belajar gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya. Mungkin saya dulu. Ya. Ya, saya waktu 2001 saya mengenal Tuhan, 2005 saya dipercaya jadi chapter presiden. Justru disitulah awal kesulitan saya. Saya memberikan kesaksian bagaimana saya melakukan satu kebodohan. Yaitu waktu itu saya punya showroom mobil, saya menjadi penanggung sesama. Ada beberapa pelanggan yang tanda kutip baik waktu itu meminjam uang. Singkat cerita saya katakan saya nggak bisa pinjam uang, saya kenalkan kepada teman saya yang punya BPL. BPL itu berkatakan, oke, saya kasih pinjam tapi kamu yang tanda tangan karena kamu, ya, saya nggak kenal dia, saya hanya kenal kamu. Tanda tanganlah saya dikejar-kejar bunga, bahkan dikejar-kejar pokok sampai bertahun-tahun, sampai pada akhirnya saya di ujung kebangkrutan. Kalau saya bayar itu semua hutangnya, berarti saya habis modal saya. Kalau saya nggak bayar itu, tiap bulan puluhan juta saya harus bayar. Dan saya punya prinsip nama baik itu harus saya pertahankan. Dan saya bawa itu di dalam doa. Di dalam selama penantian itu saya mendapatkan suatu proses yang datang daripada Tuhan, firman Tuhan. Di dalam Mazmur 126. Seperti orang yang terus menabur walaupun hati bercucuran. Ya, jadi apa yang saya tabur kesetiaan. Saya tidak pernah meninggalkan tanggung jawab saya sebagai chapter presiden. Saya tidak pernah lupa untuk setia terus di dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan, terus menabur walaupun air mata bercucuran. Terus berjalan maju walau hati menangis. Itu firman Tuhan yang katakan, saya harus berjalan maju. Saya tidak mau mundur walaupun hati menangis. Saudara, dari chapter presiden, Philip Ardi baru 2009, 4 tahun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga pada itu usaha yang baru saya diberkati Tuhan. Jadi satu pesan yang pasti firman itu berlaku untuk semua orang. Kalau hari ini berhadapan dengan masalah, pegang Mazmur 126. Jangan terus pernah lupa untuk menabur kebaikan, kesetiaan, ketaatan, terus berjalan maju, lalu hati menangis. Jadi kalau hari ini chapter presiden punya masalah, tunggu sampai Tuhan tempatkan jadi Ardi, Tuhan akan bukakan jalannya. Tapi itu gurau. Karena orang mengalami proses berbeda-beda. Kalau saya, Tuhan bukakan tingkap langit itu setelah saya jadi Ardi. Jadi tapi kita berbeda. Ya waktu Tuhan itu pasti waktu berbeda. Itu yang mungkin saya bisa bagikan dengan kesaksian hidup saya, Pak. Ya. Oke. Thank you Pak Freddy. Ya, silakan Pak Hengki.
Ya, jadi memang saya kerja perkebunan tuh terlalu banyak masalah. Ada yang demo di kebun minta gaji naik, lempar rumah dan supir dikasih sandra, saya tidak boleh pulang. Harus jawab, kasih naik 100% gaji. Bayangkan, dengan demo lempar saya punya kantor, rumah yang saya tinggal kebun. Jadi itu semua saya dengan baik. Dan Tuhan memberi saya keamanan selama saya sudah 30 tahun ke hutan belantara di sana. Ada yang suruh bawa senjata segala, bilang, wah ini justru bukan saya. Saya punya bos ketika pengamat bos saya ada. Ketika saya minta supaya dana bulan depan mau bayar gaji yang begitu banyak, bos saya ada di atas. Jadi saya berdoa, saya full gospel dan saya bayar gaji sudah kan jalan keluar. Dan ingat orang Bombay ada kontak saya dan saya bangun 2 ruko. Saya telepon sama dia, tapi saya telepon saya doa bahwa Tuhan tolong supaya saya mau bel ini orang Bombay. Dan saya tanya, Bapak, lalu datang di Kupang itu dari ruko saya, kenapa Bapak jadi beli tidak? Jadi oh ya, yang penting Hengki kasih kerja saya kasih. Tapi tolong karena saya ada perlu, jadi perlu berapa? Saya bilang tolong 1,5 M. Ya minta maaf, bukan menunjukkan kesombongan, ya, tapi yang untuk menguat kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Nah akhirnya beliau kirim Pak, beliau kirim saya, woi saya punya hati lega memang, saya sampai nangis-nangis. Lantas saya bayar gaji, dia kirim, sudah hampir lunas, dia kirim terus, baru dia dan akte notaris. Berbiasa, kalau bukan sama Tuhan, bagaimana bisa terjadi demikian? Ya, jadi dalam perjalanan kehidupan saya banyak sekali Tuhan tolong, mujizat semua terjadi. Jadi saya melayani Tuhan. Kok saya tidak malu-malu? Saya seperti saya kasih voice, saya undang untuk mau meeting, mau memang mukanya tidak betul karena datang mengganggu dia, tapi saya tahu biar ada sales yang datang jual beras atau jual obat-obatan atau apa saja, tapi saya datang bukan untuk jual barang, tapi saya untuk mempromosi Tuhan saya yang luar biasa itu. Jadi saya tidak malu. Di mana saja saya ke sana itu karena bagaimana saya merasakan bukti bahwa Tuhan sudah tolong saya, itu sudah bukti nyata yang sudah begitu banyak kali. Jadi betul-betul akan betul-betul untuk Tuhan itu betul saya sudah pertolongan saya, dan di dalam perkebunan dapat kesulitan terus baru saya bisa cari dan bersyukur. Visi saya yang tadi mau cari kekayaan dunia, akhirnya saya baru tahu bahwa kekayaan dunia itu di dalam film yang tadi saya baca semua ternyata sudah mengenal Tuhan, roh Tuhan sudah dalam hati bahwa kita tahu bahwa jangan kekayaan dunia, kekayaan yang itu kekal. Itulah full gospel biasa bilang salam akhirnya itu. Kasih Tuhan berkat. Right. Oke. Terima kasih Pak Hengki, Pak Freddy.
Ini ada pertanyaan melalui chat dari Pak Joko Santoso. Izin tanya, apakah bisa tolong uraikan atau jelaskan tentang doa Agur yang di Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Apakah artinya itu? Baik, ada panelis, ada pemateri yang mau menjawab? Mungkin Pak Freddy? Coba dibaca dia. Kayaknya Doa ayat Agur yang Amsal tadi, kayaknya 30. tadi siapa yang sebut tadi? Pak Freddy atau ini? Ada atau yang jangan Tuhan Pak jangan ini Pak Joko. Amsal 30 ayat 7 itu bukan tentang Agur itu. Coba lihat yang bawah. doanya. Jangan terlalu jangan jadikan terlalu kaya sehingga aku membiarkan kau, atau jangan terlalu miskin. Itu Amsal 30 ayat 8, Pak. 78. 789. 789. 789. Yang tadi saya singgung tuh adalah Amsal 30 ayat 8. Ya, betul. Itu Jauhkanlah bagian dari itu. daripadaku, Iya. Ya. jauhkanlah Berarti Pak Hengki daripadaku tadi, ya. kecurangan dan kebohongan. Ya, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi ini cocok dengan kehidupan saya, Pak. Saya minta Tuhan jangan kasih saya kaya, Pak. Tapi saya minta yang secukupnya. Itu pas, Pak. Dan saat ini saya tidak menjadi orang kaya, tapi saya bahagia. Ada amin? Amin. Luar biasa. Amin. Baik, oke. Luar biasa. Thank you, Itu, Pak Hengki. Pak Joko. Baik. Ya. Tidak ada pertanyaan Ya. lain. Ini tadi ada pertanyaan Jadi jangan dari jadi orang kaya, Pak, ya. Tapi orang kaya yang menyelamatkan. Ada Pak Handoko, ada pertanyaan untuk Bro Acan tentang peran teman yang mensupport padahal kondisi belum berubah. Bro Acan? Pak Acan Sudah lagi pelayanan di chapter ya. Oke. Iya. Ya, berarti itu tidak bisa dijawab, atau Bro John mau jawab? Silahkan. Ya, jelas sekali tadi ya Bro Acan menyampaikan teman-teman bahwa di FGB MFI ini kita tidak tunggu kita berkecukupan atau tunggu kita memiliki banyak uang baru bisa melayani. Justru melayani itu yang disampaikan oleh materi adalah siapa kita. Melayani adalah siapa kita, dan melalui pengenalan akan Tuhan yang ada pada kita. Saya tadi hampir mau membagi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, teman-teman yang ada di dalam di Yesaya 33 ayat 6. Jadi match gitu ya. Jadi nilai tukar yang ada di dalam kerajaan Allah itu adalah pengenalan akan Tuhan, teman-teman. Bukan kaya atau miskin. Jadi miskin atau kaya bukan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, teman-teman sekalian. Dan saya juga punya pengalaman sampai saat ini, dan setiap kita saya pikir punya perjalanan kesaksian tentang keuangan, bahwa kita melayani itu tidak dibatasi oleh kita ada uang atau tidak. Saya pernah sharing bahwa ministry is not what you do, but ministry is who you are. Pelayanan itu bukanlah apa yang kita buat atau bagaimana kita membuatnya, tapi pelayanan itu adalah siapa kita di dalam Kristus, teman-teman. Ini dahsyat sekali. Makanya pelayanan FGB MFI akan Tuhan pakai di hari-hari ini memang untuk membawa kegerakan yang luar biasa, teman-teman. Apa yang disampaikan pemateri dan pesaksi mulai dari awal kita SOTV, teman-teman, itu Tuhan sendiri yang menunjuk. Tuhan sendiri yang menunjuk. Semuanya match begitu rupa, tapi dengan satu tujuan, teman-teman. Kita akan bersiap-siap untuk satu kegerakan yang luar biasa. Makanya
materi-materi sesi demi sesi nanti, teman-teman sekalian saya sampaikan ya. Sesi demi sesi nanti itu satu rangkaian yang intinya atau uratnya itu, pusatnya itu adalah hubungan, teman-teman. Berbicara tentang hubungan antara kita dan Bapak kita. Ya, seperti pokok anggur dan carang-carangnya, teman-teman. Itulah yang akan membawa kita kepada pelayanan di hari-hari ini yang sangat luar biasa. Saya pikir saya langsung akan kasih kepada Pak Bernard untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya nanti dan Pak ini. Silakan Pak Bernard. Ya, silakan Pak Bernard. Dibuka Pak, di unmute Pak. Unmute Pak, mic. Mic-nya. Mic-nya perlu di-unmute, belum di-unmute Pak Bernard. Pak Bernard, mic-nya belum di-unmute. Oh, ya. Silakan. Ulangi ya. Ya. Amos Syakarian katakan dalam bukunya A New Wave of Revival in Your Finance bahwa ada sementara orang yang beranggapan bahwa untuk menerima berkat Tuhan itu kuncinya adalah tabur tuai. Saya memberi 1.000, diyakini bisa kembali 100 kali ganda, menjadi 100.000. Jadi Demas katakan itu tidak tepat. Ya walaupun itu memang firmannya ada ya, memberi banyak dikasih banyak, memberi sedikit dikasih sedikit. Tapi seringkali kita bukan jadi motivasi itu sebenarnya. Kalau jadi motivasi itu jadi salah gitu loh. Karena kalau kita berasumsi bahwa kita menerima berkat Tuhan hanya karena kita memberi tabur dan tuai, itu motivasinya adalah menabur supaya kita menuai. Menabur supaya saya bertambah kaya. Gitu. Jadi itu tidak tepat sebagai motivasinya. Gitu. Sebab seharusnya kita memberi, kita menabur, dan hukumnya kita akan menuai, tetapi motivasinya adalah hubungan kita dengan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, karena kita mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kita juga mengambil suatu prioritas untuk mengasihi orang lain. Sehingga dengan demikian ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka fokusnya bukan lagi si aku, bukan selfish, saya bisa dapat apa kalau saya bisa memberi, tapi saya fokusnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bisa dapatkan dari apa yang saya beri ini? Tuhan maunya berapa saya beri, dan kepada siapa saya harus memberi. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi merasa memiliki, karena kita mencintai Dia, kita ingin menyenangkan hatinya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mengambil keputusan untuk mencintai Dia, itulah kunci diberkati. Ya, jadi kunci utama diberkati itu adalah karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita mencintai Tuhan, itu artinya kita mau dibentuk, saudara. Kita mau bertumbuh dalam karakter kita. Itu yang terutama sebenarnya daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini diberkati bukan semata-mata karena uangnya, tapi karena karakter kita itu mau diubah menjadi serupa Dia, dengan Dia, sehingga Tuhan itu bisa mempercayakan termasuk keuangan bagi kita untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, yaitu dosa. Demas katakan bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, dengan kita mencintai Tuhan, kita harus bertumbuh, dan kita tidak boleh ada ganjelan-ganjelan, kepahitan, kejengkelan, dan lain sebagainya itu. Dan Demos di situ dia katakan sesuai dengan Injil Matius
pasal yang ke-5 ayat 23, saya bacakan ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya. Jadi tidak selalu persembahan itu mungkin banyak itu yang menyenangkan Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena di sini katakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya. Kalau kita melihat teman atau saudara kita ada ganjelan, atau kita punya ganjelan, kebencian, kejengkelan, dan lain sebagainya, tinggalkanlah persembahanmu itu. Jangan diteruskan memberi, dikatakan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi ini benar-benar Tuhan itu ingin supaya persembahan kita dalam soal keuangan itu didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan tidak senang? Jadi kalau kita mau memberi, tapi kita punya masalah dengan saudara kita, dengan orang lain, Tuhan tidak senang dengan pemberian kita. Itu maksudnya kan? Gitu. Selesaikan dulu. Sehingga dengan damai sejahtera, kita bisa memberi seberapa yang Tuhan ingin kita memberi, dan itu akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Oleh sebab itu nanti sebentar kita akan berdoa supaya kita boleh mengalami terobosan-terobosan dalam keuangan ini. Tapi yang harus garis bawahi itu bukan sekedar tabur tuainya, itu memang penting, saudara, tabur dan tuai itu. Tapi dasarnya adalah bagaimana kita mencintai Tuhan. Kita mau meriksa Tuhan, apakah engkau senang dengan pikiran saya saat ini? Apakah engkau puas dengan kelakuan saya hari ini? Saya mau menjaga perasaannya Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada lebih banyak waktu datang kepada Tuhan. Ada banyak waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Bukan doa meminta atau laporan sesuatu, tetapi doa untuk Tuhan mengoreksi hati kita, supaya karakter kita itu boleh sesuai dengan karakternya. Sehingga dengan demikian Tuhan bisa memberkati kita tanpa batas. Karena apa? Karena Dia tahu kita sanggup menerima itu. Karena kita mau dimurnikan. Oleh sebab itu setiap hari ambil waktu, saudara. Yes. Setengah jam, 1 jam di hadapan Tuhan. Minta Tuhan koreksi. Dan kita tahu dan Tuhan tanyakan. Kita tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Kalau saya memberi untuk pekerjaan Tuhan, atau saya memberi pada orang lain, kepada siapa saya harus memberi? Berapa banyaknya Tuhan yang menyenangkan hatimu? Sehingga dengan demikian, saudara, kita juga bisa menggunakan prioritas yang kedua, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Karena kita mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat kalau Tuhan memang mau saya memberi pada orang itu, padahal saya juga ada kebutuhan. Saya mau memprioritaskan yang mana yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau saya memberi kepada dia, orang itu yang membutuhkan, saya rela. Itu adalah karakter yang dibentuk, saudara. Dan Demos memberikan contoh seperti Mother Teresa. Itu yang di India. Itu mempunyai 52 rumah sakit di berbagai kota. Bukan karena dia punya uang, menabur uang, saudara. Tapi dia menabur kebaikan. Dan dia mau menyenangkan hati Bapa di sorga. Sehingga dengan demikian uang itu datang dari berbagai macam sumber. Dari berbagai macam saluran yang dipakai oleh Tuhan. Ayo saudara-saudara sekalian, kita siap diberkati untuk tuaian besar jiwa-jiwa. Yes, amin. Membutuhkan keuangan yang besar. Tapi Tuhan mau melihat karakter kita bisa dipercaya. Amin. Bukan sekedar selfish, memberi untuk kita diberi, bukan, tetapi kita memberi supaya Tuhan senang,
dan namanya dipermuliakan. Haleluya. Ayo kita doa, kita ambil waktu saudara, nanti kita doa bahasa roh supaya kita nanti latihan saudara ya, untuk tanya, minta hikmat Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Kalau misalnya saudara sudah memerlukan terobosan, saudara tanya, kunci terobosannya itu di mana Tuhan? Mungkin kita harus memberikan pada seseorang, atau kita harus menunggu waktunya, atau ada kesalahan yang kita masih belum, mungkin kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara mungkin tidak ada satu kesalahan, tapi engkau sedang dipersiapkan untuk suatu pekerjaan besar, sehingga engkau harus sabar menunggu terobosan itu. Ayo Pak Joko, kita naikkan pujian, kita naikkan satu penyembahan. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku ku sanjung tinggi. Rajaku ku sanjung tinggi. Ya la nama ya namu mama ya namu. Kita minta kita diperiksa hatinya oleh Roh Kudus saat ini. Haleluya. Ya lama sangkala momimila ya lama so. Kita mencintai Tuhan, rasakan saat ini. Apakah engkau cinta kepada Tuhan Yesus? Ya lama sangkala momimila mase. Ya lama namo mimirila na ya namo. Dosa itu menghalang-halangi kasih kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian supaya terobosan, termasuk terobosan keuangan, itu boleh terjadi dalam hidup kita. Terobosan karakter itu harus terjadi. Oleh sebab itu saat ini sambil kita katakan, Tuhan Yesus, aku mau mencintai Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ayo kita doa bahasa roh, minta arahan. Mungkin ada kesalahan, ada hal-hal yang perlu kita benarkan di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian terobosan itu bisa terjadi. Berdoa dalam bahasa roh itu artinya kita berkata-kata kepada Bapa di surga. Kita berkata-kata kepada Bapa hal-hal yang rahasia. Tuhan memberikan kita hikmat dan kita diberikan kekuatan. Ayo kita berdoa sebentar sebelum kita mengakhirinya.
Uramataka ya lama ya lama ya mana ya lama. Mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan. Uramataka ya lama sika papa pataka ya lama. Tapi katakan kepada Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, saya mau Inarala ya lama ya mana ya lama sikini mi atas papa karakterku Tuhan, dari apa yang aku pikirkan. ya lama sangkala momia dama ya lama sikini mi mama. Engkau senang Tuhan, Engkau disenangkan oleh hidupku. Yalawa sika nama ya lama mimi lama Tuhan, siku. mari kita janji Tuhan pada Tuhan, aku mau menjaga perasaannya Tuhan, supaya Tuhan senang dengan hidupku. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu yang mengikat pikiran, perkataan, kelakuan, sehingga ada satu gap dengan Tuhan yang membuat Tuhan tidak senang, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini ayo terima saudara, apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Ayo saudara, pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Dan kalau kita hanya memikirkan tentang kebaikan Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Terobosan keuangan terjadi. Terobosan keuangan kita terjadi. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Itulah orang-orang terbahagia. Amin. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ayo kita terima dengan sukacita berkat Tuhan ini. Dan yang percaya sudah diberkati, kita katakan Amin. Bapak Ibu, masih ada, mohon izin, ada mohon waktu 10 menit teman-teman. Kita mau mendengar nanti Opa Eliezer akan closing. Dan kita mau dengar dulu dari World Convention. Apakah ada Pak Dali NP kita, teman-teman? Ada nggak NP kita? Kalau tidak ada, Pak Adam? Adakah Pak Adam? Saya tadi lihat ada Pak Adam. Pak Adam, say something Pak Adam. Baik, Bapak Ibu, minggu depan adalah sesi yang ke-6, dan sesi yang ke-6 ini sama ketika kita menunjuk pemateri dan pesaksi, itu semua melalui doa, Bapak Ibu, makanya semuanya tepat-tepat dan kita sangat diberkati. Untuk sesi yang ke-6 ini ada spesial, akan diisi oleh istrinya John Carret, sebagai pemateri pertama, lalu yang kedua istrinya National President Australia, dan yang ketiga oleh Ibu Parida. Pesaksi-pesaksinya juga sudah siap dari 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu. Jadi kita akan ada spesial. Kita berdoa akan ada terobosan khususnya di Ladies of the Fellowship. Karenanya kami meminta setelah ini khusus untuk Love dan beberapa leader, saya minta mohon tunggu sebentar, kita akan membahas pertemuan untuk SOTP untuk sesi yang ke-6 minggu depan. Akan ada terobosan teman-teman, semuanya seperti benang merah. Sebenarnya saya meminta ada info apa dari World Convention, sebenarnya ini akan saling terkait, Bapak Ibu. Oke, itu saja. Nanti jadi habis ini tolong yang Ladies of the Fellowship dan para leader dan teman-teman jika masih ikut silakan. Opa Eli, please say something and closing. John, tidak ada PR, John. Oh ya, Ko Ayung, 2-3 menit. Silakan, sorry. Ko Ayung dulu kalau gitu.
Iya, iya, iya. Silakan. Ini paling penting PR-nya. Betul, betul. Silakan, Pak Yung. Ya, oke. Semua peserta ini kalau baca bukunya Demos, apa yang itu klop dengan apa yang tadi sampaikan Pak Berat, mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, hukum yang terutama dan yang utama itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap bla 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 bla, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu. Ini sama teman-teman ya. Saudara semua, PR-nya untuk kita betul mengalami breakthrough in financial freedom, itu PR-nya buat kita semua, Bapak Ibu yang hadir. Kalau masih ada orang tua, ya berikan yang terbaik, maupun dia salah tidak salah maupun dia berbuat jahat sama kita, mau apapun, hukum yang utama hormati orang tua. Kita wujud daripada kasih Kristus itu adalah hormati orang tua, kasih yang terbaik, kasih uang untuk orang tua ya. Kasih, dia udah ceripaya kedua orang ketua kita, bagaimana memelihara kita sampai hari ini kita ada semua karena orang tua kita. Ya, berikan kalau kita kesempatan ini malam ini PR ini, nanti setelah itu saudara minggu depan bisa testimoni apa yang terjadi. Yang kedua PR-nya yaitu kalau ada antara Bapak Ibu masih jengkel, masih mangkel, dendam, masih marah dengan sesamanya, terutama family ataupun kakak atau adik ya yang pernah minjem ampuni ya, ampuni. Kemudian kalau saudara sekarang ini lebih diberkati Tuhan, datangi mereka. Mungkin mereka sekarang yang dalam kesesakan, teleponin dia ya, mereka sedang membutuhkan doa maupun juga mungkin finansial keuangan Bapak Ibu ya. Yang ketiga PR-nya adalah kalau saudara pernah dulu pinjam seseorang atau udah lama, saudara mungkin lupa, tapi coba berdoa nanti malam. Orang yang dipinjemin nggak mungkin lupa Bapak Ibu, nanti itu dicatat di surga. Jadi segera bereskan. Jadi ini relationship ini harus ada pemberesan semua, terutama dalam hal keuangan. Ya, kita jangan sampai kita ini orang-orang anak terang ya, orang-orang percaya, anak terang, anak Tuhan ini terang hidupnya, kita harus menjadi terang ya, baik terutama di keluarga kita dulu, orang tua, kemudian garis yang ke bawah yaitu sesama kita saudara, family. Yang ketiga yaitu orang-orang yang berhubungan kita dulu, mungkin supplier kita, atau kita pernah utang, atau mungkin saudara pernah minjam atau segera dikembalikan, karena hutang itu bukan ditengking, hutang itu tidak, hutang itu harus dibayar. Bilang kalau sekarang belum bisa, bilangan langsung say sorry, jangan lari dari kenyataan, datangi, hampirin, bereskan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Thank you Pak Yung. Opa, silakan Opa. Opa Eliezer. Enggak, kenyang lah. Kenyang, Cih. Ada yang lagi ngobrol. Udah Opa. Baik, teman-teman sekalian, kita bersyukur malam ini boleh mengikuti sesi mengenai keuangan. Memang sebagian besar, terutama kita sebelum menerima Kristus dan sebelum join FGBMFI, barangkali uang itu menjadi salah satu orientasi bahkan yang kita kejar dalam hidup ini, karena pemikiran kita semakin kita banyak uang, semakin kaya, semakin kita menikmati hidup, semakin kita dihormati orang. Ya, itu pemikiran pertama. Tapi melalui apa yang sudah kita dengar, pelajari, bahwa uang itu hanya sebuah sarana yang Tuhan izinkan untuk kita mempergunakannya dalam melakukan tugas panggilan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita meminta berkat untuk menjadi berkat, bukan meminta berkat agar kita menikmati berkat. Karena dengan kita menjadi berkat pun kita sudah menikmati
apa yang Tuhan berikan. Dan seringkali kenikmatan karena kita menjadi berkat jauh lebih besar daripada kenikmatan kita menikmati berkat. Ya, jadi kalau kita mendengar bahwa ada saudara yang memuji Tuhan karena kita telah menjadi berkat, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memakai kita. Baiklah, jadi kita semua meminta kepada Tuhan agar kita boleh menjadi berkat, banyak berkat bagi orang lain. Kita berdoa untuk acara kita malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak pada akhir daripada pertemuan kami pada sesi kelima ini yang membicarakan tentang keuangan. Kami boleh melihat perkara yang besar, kami boleh melihat kebenaran akan berkat khususnya keuangan untuk boleh sesungguhnya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain di mana Tuhan menaruhkan di dalam hati kami untuk kami memberkatinya sehingga yang bersangkutan boleh bersyukur kepadamu dan kami juga boleh bersyukur. Biarlah tiap-tiap kami ya Tuhan, kalau selama ini hanya berorientasi untuk mengejar uang, kami mohon pengampunan-Mu dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang telah meluruskan dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh melihat dengan mata rohani yang benar, mata rohani yang kudus terhadap keuangan ini ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan mereka boleh bersyukur atas berkat yang diterima melalui kami. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, dan memberkati kami di mana kami boleh berkumpul, kami boleh berhimpun di FGBMFI Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berpisah saat ini. Haleluya. Amin. 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 Jesus, you're the God who reigns. The vision